Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 649. Chapter 649 Latar belakang guild nomor 1. Tak lama setelah kekuatan utama Zero Wing memasuki menara percobaan, senyum luar biasa dan penguburan surga secara bersamaan mengirim sejumlah besar pemain untuk menantang menara percobaan juga. Karena persaingan antara ketiga guild ini, Divine Colosseum yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi hidup. Banyak pemain yang telah kembali ke kota untuk beristirahat dengan cepat menuju Divine Colosseum, berharap untuk menyaksikan hasil kompetisi ini dan menonton video pertempuran yang menarik. Dibandingkan dengan video pertempuran PvP biasa, video pertempuran ini jauh lebih berharga sebagai referensi. Itu terutama berlaku untuk video pertempuran setelah lantai 4. Ini karena sistem secara khusus akan menampilkan gaya bertarung dari berbagai kelas, membuat video pertempuran jauh lebih instruktif. Biasanya, guild tidak akan merilis video pertempuran instruktif seperti itu kepada publik, menyimpannya untuk anggota mereka sendiri. Beberapa ahli bahkan akan mendapatkan uang dengan video pertempuran mereka. Pemain lain harus membayar biaya kepada para ahli ini untuk menonton. Banyak pemain yang ingin memperbaiki diri biasanya memilih opsi ini. Adapun mereka yang tidak ingin mengeluarkan uang, mereka akan datang ke Divine Colosseum untuk menonton video pertempuran secara gratis. Namun, apa yang dapat diperoleh secara gratis kurang memiliki nilai. Seseorang tidak akan mempelajari teknik yang benar-benar kuat dari video pertempuran gratis. Akibatnya, jarak antara pemain yang membayar dan tidak membayar melebar, sedikit demi sedikit. Sementara itu, 3 persekutuan kota Sungai Putih yang hebat menyibukkan diri dengan persaingan mereka. Meskipun video pertempuran yang dipublikasikan oleh persekutuan ini terbatas pada lantai 4, itu sudah cukup untuk membuat banyak pemain bersemangat. Aku ingin tahu guild mana yang akan mendapatkan tempat pertama kali ini. Saya bertaruh pada penguburan surga. Dari anggota penguburan surga yang saya lihat masuk untuk menantang menara percobaan beberapa saat yang lalu, beberapa adalah ahli terkenal dari game realitas virtual lainnya. Pemakaman surga benar-benar menakjubkan. Ini sebenarnya telah merekrut begitu banyak ahli. Tidak akan lama sebelum mereka mencoba untuk mengklaim kursi penguasa White River City. Betul sekali. Sekarang lokakarya bayangan hantu telah bergabung dengan penguburan surga, kekuatan persekutuan telah melonjak pesat. Ghost Shadow sendiri masih mempertahankan rekor tertinggi di menara percobaan. Ghost Shadow memang pantas disebut sebagai salah satu ahli papan atas dunia game virtual. Bahkan sekarang, tidak ada orang lain yang mencapai lantai 7. Apalagi, dia bahkan mencapai tingkat tengah dari lantai 7. Saya mendengar bahwa rekor terbaik kota Star Moon berhenti di panggung tengah lantai 6. Ini hanya kegilaan. Saya adalah anggota elit dari Assassin's Alliance. Tetapi bahkan sampai sekarang, saya masih terjebak di lantai 3. Lantai 4 masih di luar jangkauan saya. Itu benar-benar membuat Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli itu berhasil melakukannya. Namun, bukankah ahli nomor 1 kerajaan Flame Star Moon? Apakah Black Flame gagal mencapai lantai 7? Petik 2. Saya tidak yakin. Namun, nama Black Flame tidak ada di daftar percobaan. Mungkin dia belum menantang menara percobaan. Belum menantangnya, dia pasti takut mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia gagal untuk melampaui Ghost Shadow, dia akan kehilangan gelarnya sebagai ahli nomor 1 kerajaan Star Moon. Semua orang menjadi bersemangat saat mereka memeriksa daftar peringkat menara percobaan. Biasanya, sangat sulit bagi pemain biasa untuk bertemu ahli seperti Ghost Shadow. Mereka hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Sekarang, mereka tidak hanya memiliki kesempatan untuk melihat para ahli ini secara langsung, tetapi mereka juga harus menyaksikan para ahli terkenal ini bersaing dengan kekuatan utama persekutuan nomor 1 kota Sungai Putih, Sayap Nol. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Saat semua orang mengobrol tentang persekutuan mana yang lebih kuat dan ahli mana yang lebih kuat, sesuatu berubah dalam daftar percobaan. Cepat, lihat, seseorang baru saja melewati lantai 4 dan mencapai lantai 5. Seorang pemain yang tanggap dengan cepat menemukan perubahan itu. Ada 2 daftar peringkat yang dipasang di Divine Colosseum. Salah satunya adalah daftar turnamen, yang melayani pertempuran PvP, sedangkan yang lainnya adalah daftar percobaan. Daftar percobaan berisi nama-nama pemain yang berhasil membersihkan setiap lantai dan nama persekutuan tempat mereka berada.
Namun, hanya 300 pemain teratas di setiap lantai yang akan ditampilkan. Bagi mereka yang membersihkan lantai yang sama, mereka akan diberi peringkat berdasarkan waktu bersih mereka. Namun, waktu yang jelas tidak memiliki arti khusus, karena semua orang hanya memperhatikan para pemain di lantai tertinggi. Tidak ada yang peduli seberapa cepat seseorang bisa membersihkan 3 lantai pertama. Sementara itu, karena belum ada total 300 pemain di White River City yang telah mencapai lantai 5, sangat mudah bagi para pemain untuk melihat perubahan jumlah pemain yang saat ini berada di lantai 5 dan mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab. Perubahan. Serigala perang. Siapa itu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sungguh, waktu jelasnya pasti singkat. Waktu jelasnya untuk lantai 4 hanya lebih lama daripada Ghost Shadow. Saya tidak pernah berpikir bahwa senyum luar biasa akan memiliki ahli yang begitu kuat. Jika dia telah menyelesaikan lantai 4 begitu cepat, dia seharusnya bisa mencapai lantai 6. Tiba-tiba, kerumunan itu menjadi diskusi yang memanas. Di White River City, pemain yang bisa mencapai lantai 6 sama langkahnya dengan bulu burung phoenix. Ada kurang dari 20 pada saat ini. Selain itu, para ahli ini adalah anggota dari 3 persekutuan besar. Sementara itu, hanya ada satu orang yang berhasil mencapai lantai 7, dan itu adalah Ghost Shadow yang terkenal. Lantai 6, Feng Xuanyang merasa jijik saat mendengar para pemain mengobrol di lantai bawah. Berapa jumlah lantai 6? Tempat nomor 1 di daftar percobaan adalah milik senyum luar biasa. Sesaat kemudian, Werewolf membersihkan lantai 5, namanya memasuki daftar lantai 6. Daftar lantai 6 menampung sangat sedikit orang, jadi tambahan baru pasti akan menarik perhatian. Di saat yang sama, 5 pemain lainnya melewati lantai 4. Di antara mereka, 2 adalah anggota penguburan surga, 2 anggota senyum luar biasa, dan orang terakhir adalah Blackie dari Zero Wing, yang pernah menduduki peringkat nomor 1 di daftar peringkat kota Sungai Putih. Sepertinya Zero Wing benar-benar omong kosong. 3 ahli lagi dari senyum luar biasa telah mencapai lantai 5, dan 1 bahkan telah mencapai lantai 6. Adapun penguburan surga, 2 pemain mereka telah melewati lantai 4 juga. Di sisi lain, meski mengirim begitu banyak orang, hanya 1 orang dari Zero Wing yang berhasil mencapai lantai 5. Tampaknya Zero Wing bukanlah tandingan kedua guild lainnya dalam hal mengasuh ahli. Setiap orang membuat penilaian mereka sendiri setelah melihat perbedaan yang jelas antara ketiga persekutuan. Hahaha, Black Flame, apakah kamu lihat sekarang? Inilah perbedaan antara persekutuan kita. Tidak peduli betapa hebatnya dirimu, menurutmu apakah persekutuan dengan dukungan hanya 1 orang dapat melampaui persekutuan yang nyata dan besar? Feng Xuanyang merayakan saat dia melihat ke arah ruangan tempat si Feng tinggal. Waktu perlahan berlalu. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Daftar lantai 7, yang awalnya hanya memiliki 1 nama sepi di atasnya, tiba-tiba memiliki 2. Siapa Werewolf? Dia benar-benar telah melewati lantai 6 dan memasuki lantai 7. Petik 2. Ini adalah kegilaan. Akan luar biasa jika dia merilis video pertarungannya. Aula utama tiba-tiba meledak dengan aktivitas. Bagi mayoritas pemain saat ini, lantai 7 adalah legenda. Itu adalah lantai yang tidak pernah bisa mereka capai. Sementara itu, duduk di salah satu kamar di lantai 2, Ghost Shadow mengerutkan kening saat melihat perubahan ini. Jadi, masih ada pakar seperti itu di White River City. Sedikit kegembiraan melintas di mata Ghost Shadow. Sangat kesepian menjadi ahli sekalibernya. Sangat sulit menemukan seseorang untuk bersaing. Di seluruh kota Sungai Putih, hanya ada 2 ahli yang dia minati. Yang pertama adalah api hitam, sedangkan yang kedua adalah darah api. Sekarang, satu lagi menarik minatnya, Werewolf. Namun, sementara semua orang mengingat nama Werewolf, nama lain tiba-tiba bergabung dengan namanya di daftar lantai 7. Fire Dance. Semua orang tahu nama ini, pasukan utama Komandan Zero Wing. Banyak ahli Smile yang luar biasa telah meninggal di tangannya. Dia bahkan bertempur dengan gagah berani dalam perang besar dengan Pavilion Naga Phoenix, membuat namanya terkenal. Tidak ada yang akan mengira bahwa dia akan sekali lagi muncul di pusat perhatian. Benar saja, Zero Wing tidak akan mudah diganti. Ghost Shadow tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat orang lain mencapai lantai 7. Bagaimana ini mungkin? Feng Xuanyang menatap nama di daftar lantai 7 dengan tidak percaya. Fire Dance, Assassin, Guild Afiliasi, Zero Wing. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, nama itu adalah milik Fire Dance of Zero Wing.
Namun, sesaat kemudian, nama baru lain muncul di daftar lantai 7. Valet Cloud, Cleric, Guild Afiliasi, Zero Wing. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 650. Chapter 650, memecahkan rekor. Penerjemah, Helskite garis bawah editor, Helskite garis bawah. Chapter 650 memecahkan rekor. Munculnya nama keempat di lantai 7 daftar percobaan langsung membuat aula utama Kolosseum Dewa menjadi sunyi. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya ketika mereka melihat nama Valet Cloud. Bagaimana? Feng Xuanyang, yang menempati ruang VIP, juga menatap, ternganga, kehilangan ketenangan sebelumnya. Dia hampir tidak bisa menerima Fire Dance yang mencapai lantai 7. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan utama Komandan Zero Wing. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menerima kemenangan Valet Cloud. Selain kesulitan mencapai lantai 7, fakta bahwa ada 2 orang di Zero Wing yang mampu mencapai kesuksesan ini sangat mengejutkan. Namun, orang kedua dari Zero Wing yang mencapai lantai 7 bahkan bukan kelas tempur. Sebaliknya, dia adalah seorang klerik, salah satu kelas penyembuh. Secara umum diketahui bahwa, dari 12 kelas utama di domain dewa, kelas penyembuh memiliki kekuatan tempur terlemah. Itu juga jauh lebih sulit bagi kelas penyembuh untuk maju di menara percobaan karena sebagian besar keterampilan mereka berfokus pada penyembuhan daripada menangani kerusakan. Oleh karena itu, penyembuh tidak pernah berperingkat tinggi di menara percobaan. Namun, Valet Cloud, seorang klerik, benar-benar berhasil mencapai lantai 7. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah, pada kenyataannya, Valet Cloud memiliki kelas tersembunyi. Dia bukan murni seorang tabib. Mengenai kemampuan tempur, Valet Cloud sedikit lebih kuat dari kelas tempur biasa. Terlebih lagi, Valet Cloud memiliki kendali lebih besar atas tubuhnya sendiri daripada Fire Dance. Sejak Fire Dance telah mencapai lantai 7, Valet Cloud secara alami juga bisa melakukannya. Dapat dikatakan bahwa ini sudah diharapkan. Ketika membandingkan kekuatan tempur teratas, jelas, dengan pandangan sekilas, persekutuan mana yang lebih unggul. Zero Wing meraih kemenangan total. Zero Wing benar-benar guild nomor 1. Mereka sebenarnya memiliki 2 ahli tingkat atas yang mampu mencapai lantai 7. Jika Black Flame juga bersaing, Zero Wing kemungkinan besar akan memiliki 3 orang di lantai 7. Bahkan kombinasi Smile yang luar biasa dan penguburan surga bukanlah tandingan Zero Wing. Tapi masih terlalu dini untuk menentukan apapun. Zero Wing selalu memiliki banyak ahli tingkat atas. Masuk akal bahwa mereka lebih unggul dari penguburan surga dan senyuman luar biasa dalam aspek ini. Namun, persekutuan tidak dapat bertahan dengan mengandalkan segelintir orang. Itu harus bergantung pada kekuatan utamanya, tulang punggung persekutuan. Lihatlah tulang punggung Zero Wing, itu jelas lebih rendah dari 2 persekutuan lainnya. Potensi Zero Wing masih belum sebanding dengan 2 lainnya. Kami tidak lagi hidup di masa lalu. Sebelumnya, Zero Wing adalah penguasa absolut White River City. Sekarang, bagaimanapun, lihat saja orang yang menempati posisi teratas di daftar percobaan adalah bayangan hantu penguburan surga. Zero Wing mungkin belum tentu memegang kursi tuan di masa depan. Banyak pemain di aula utama mulai membahas masalah ini, dan mayoritas tidak memiliki pandangan yang baik tentang masa depan Zero Wing. Sebuah persekutuan harus bergantung pada tim yang kuat untuk mendapatkan dukungan. Bahkan jika seseorang lebih kuat, seberapa besar perbedaan yang bisa mereka buat sendiri. Belum lagi, Zero Wing belum mendapatkan posisi nomor 1 di daftar percobaan. Benar, ini seharusnya menjadi kartu terakhir Zero Wing. Apa yang perlu saya khawatirkan? White River City pasti akan menjadi milikku. Feng Xuanyang menenangkan dirinya. Dia terlalu banyak berkendara di White River City. Pada titik ini, dia sudah menginvestasikan semua yang dia miliki ke White River City. Selama dia berhasil, dia akan menjadi pewaris pertama keluarganya. Setelah berulang kali dikalahkan oleh Zero Wing, itu menjadi semacam naluri untuk khawatir. Namun, setelah menenangkan dirinya dan memikirkan masalah itu, dia menyadari bahwa dia tidak perlu khawatir. Hanya ada begitu banyak ahli di Zero Wing. Di sisi lain, untuk mengendalikan kota Sungai Putih, dunia bawah telah menginvestasikan darah dan keringat dan telah mengirim para ahli yang direkrutnya dari seluruh dunia permainan virtual ke kota Sungai Putih. Dengan White River City di bawah kendalinya, bagaimana mungkin Zero Wing bisa berharap untuk dibandingkan dengan Underworld dalam hal merekrut bakat? Ini baru permulaan.
Sekarang senyum luar biasa telah melampaui sayap nol dalam hal tulang punggung persekutuan masing-masing. Di masa depan, celah ini hanya akan tumbuh. Hanya masalah waktu sebelum senyum luar biasa menguasai kota Sungai Putih. Waktu berangsur-angsur berlalu. Meskipun cukup mengejutkan para penonton bahwa dua orang dari Zero Wing telah mencapai lantai 7, perhatian semua orang dengan cepat beralih kembali ke daftar lantai 5. Bagi pemain biasa, mencapai lantai 7 adalah mimpi yang mustahil. Lantai 5, sebaliknya, tidak sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Karenanya, mereka lebih memperhatikan daftar lantai 5. Lihat, dua orang lagi dari Heavens Burial telah meninggal. 3 lagi dari senyum luar biasa telah berlalu juga. Saat semua orang fokus pada daftar lantai 5, daftar itu tiba-tiba mulai berubah beberapa kali. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak melihat sesuatu, kan? Mengapa lebih dari selusin nama tiba-tiba muncul di daftar? Petik 2. Wow, itu benar. Jumlah total orang dalam daftar adalah 224. Sekarang 242. Aku ingin tahu guild atau pemain independen mana yang berhasil. Petik 2. Banyak di antara penonton yang sangat mengagumi para ahli independen yang telah mencapai lantai 5. Pada titik ini, hanya ada beberapa ahli di White River City yang telah mencapai lantai 5. Jika seseorang adalah seorang ahli independen, persekutuan besar akan menghujani mereka dengan undangan dan berbagai tawaran. Mereka akan menjadi terkenal dalam semalam dan tidak lagi harus menjalani kehidupan biasa. Situasi ini telah membuat banyak pemain independen menjadi hiruk-pikuk. Itu adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak pemain independen yang tiada matian menantang menara percobaan. Pakar arus utama saat ini sudah berada di lantai 5. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika para ahli ini mencapai lantai 6, akan jauh lebih sulit bagi pemain independen untuk mengalami ketenaran dalam semalam. Ketika semua orang mulai mencari identitas 18 ahli tersebut, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa orang-orang ini terlihat seperti dari Zero Wing? Ini bohong, kan? Semua 18 orang itu sebenarnya dari Zero Wing. Petik 2. Tidak ada penonton yang berani mempercayai mata mereka sendiri. Mereka segera mulai menghitung jumlah total pemain yang dimiliki Zero Wing di lantai 5. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa memang ada 18 ahli lantai 5 di persekutuan. Seketika, Zero Wing menjadi persekutuan dengan paling ahli di lantai 5 menara percobaan. Namun, saat mereka selesai menghitung, sekelompok ahli lain berhasil melewati lantai 4. Kali ini, jumlahnya bahkan lebih menakutkan, dengan total 45 orang. Selain itu, semua 45 adalah anggota Zero Wing. Tiba-tiba, Divine Colosseum terdiam. Apa ini tadi? Tak seorang pun di aula utama bisa memahami apa yang terjadi. Di pagi hari, pasukan utama Zero Wing menantang menara percobaan. Namun, pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang melewati lantai 4. Namun, sekarang, semuanya lewat. Zero Wing sekarang memiliki total 103 orang di lantai 5 menara percobaan, jauh di depan penguburan surga dan senyuman luar biasa. Mustahil. Ini tidak mungkin. Ada yang salah dengan menara percobaan. Feng Xuanyang tiba-tiba berdiri, matanya melotot saat dia menatap daftar percobaan. Jika itu hanya selusin orang tambahan, dia akan, paling banyak, terkejut. Namun, jika setiap anggota pasukan utama Zero Wing adalah seorang ahli yang melewati lantai 4, istilah "sok" tidak lagi sesuai. Ini hanya menakutkan. Untuk mendapatkan lebih banyak ahli yang bisa melewati lantai 4, Feng Xuanyang telah menjelajahi dan memburu bakat dari berbagai kota lain. Dia juga menerima pasokan ahli dari Underworld. Namun, meski begitu, dia masih belum bisa menghasilkan tim beranggotakan 100 orang ahli seperti itu. Bagaimana dengan Zero Wing? Tidak hanya itu guild tanpa dukungan apapun, tapi juga tidak memiliki banyak koneksi. Bagaimana persekutuan seperti itu berhasil mendapatkan begitu banyak ahli? Zero Wing benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Ghost Shadow menyipitkan matanya ke daftar lantai 5. Dia juga merasakan tekanan berat membebani dirinya. Tidak ada lagi orang yang berani meremehkan Zero Wing. Tidak ada yang berani meremehkan persekutuan lagi, mengklaim bahwa posisinya sebagai penguasa kota Sungai Putih tidak lagi stabil. Lelucon apa? Jika seluruh kekuatan utama Zero Wing terdiri dari ahli lantai 5, guild mana di White River City yang bisa melawannya? Belum lagi White River City, bahkan di seluruh Star Moon Kingdom, tidak ada satupun guild yang cocok dengan Zero Wing. Namun, sebelum semua orang bisa pulih dari linglung mereka,
perubahan lain terjadi di lantai 7 daftar percobaan. Namun kali ini, tidak ada tambahan pada daftar itu sendiri. Sebaliknya, peringkat telah berubah. Bayangan hantu yang tinggi dan kuat, yang berdiri di puncak daftar percobaan, telah jatuh. Selain itu, dia telah jatuh bukan hanya satu, tetapi 2 tempat, menempati tempat ketiga di lantai 7. Sementara itu, peringkat pertama dan kedua di lantai 7 menara percobaan sekarang menjadi milik Fire Dance dan Valet Cloud, masing-masing.